selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Oktaviandi, saya dosen tetap Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Palembang, Universitas 1. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dilaksanakan pada semester 2 yang memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari metodologi untuk analisis dan desain sistem informasi sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi. Hal ini juga akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna dan menganalisis serta membuat model persyaratan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek menggunakan notasi UML. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPL. Yang pertama adalah menguasai konsep manajemen sistem informasi, proses bisnis, rekayasa perangkat lunak, dan implementasi perangkat lunak. Yang kedua, menguasai konsep interaksi manusia dan komputer yang terkait dengan pengetahuan merancang dan membangun interaksi antara manusia dengan berbagai jenis perangkat komputer. Kemudian untuk keterampilan khusus, yaitu mampu menganalisa masalah komputasi yang kompleks untuk mengaplikasikan prinsip komputasi dan keilmuan lain yang sesuai untuk mengidentifikasi solusi. Keterampilan ciri program yaitu mampu menganalisa masalah komputasi yang kompleks untuk mengaplikasikan prinsip komputasi dan keilmuan lain yang sesuai dengan mengidentifikasi solusi dalam perusahaan atau industri kreatif. Topik pembahasan pada mata kuliah ini adalah pengenalan Unified Modeling Language Tool, activity diagram, identifying user stories dan use case description, use case modeling, the state machine diagram, identifying object behavior, kemudian key research and pitch deck. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Terdapat 6 CPMK. Yang pertama adalah menjelaskan metode pengembangan sistem informasi dan analisis dan desain sistem dengan UML. Yang kedua, terapkan teknik dan metode untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, identifikasi proposisi nilai dalam bisnis dengan representasi fisik dari suatu ide. Yang keempat, membuat model persyaratan fungsional dan deskripsinya untuk menjelaskan aktivitas mana yang harus dilakukan dengan sistem untuk pengguna. Yang kelima, membuat struktur atau model domain dan deskripsinya untuk menggambarkan penyimpanan data yang dibutuhkan sistem. Yang keenam, membuat dokumen analisis sistem yang diusulkan dan mendapatkan persetujuan dari pengguna. Strategi pembelajaran atau pengajaran dalam mata kuliah ini saya menggunakan beberapa strategi pembelajaran, diantaranya adalah ceramah, tutorial, diskusi, dan juga studi kasus. Untuk buku referensi utama dan pendukung, pada mata kuliah ini menggunakan buku System Analysis and Design in Changing World, karya John W. Setzinger sebagai buku referensi utama. Selain referensi utama, terdapat juga beberapa buku teks referensi pendukung lainnya yang digunakan. Selain dari buku teks utama dan buku referensi pendukung, pembelajaran ini juga dilengkapi dengan sumber lainnya, yaitu link video dari YouTube maupun video pembelajaran dari BIM Saiger Education, di mana semua materi outline research dan juga link video ini sudah disematkan pada LMS 1 University yang dikenal dengan nama 1 Connect. Metode pembelajaran dilakukan dengan blended learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan elemen pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau virtual class secara terstruktur dan sistematis. Untuk evaluasi, penilaian dilakukan pada 3 bagian. Yang pertama adalah ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, dan proyek 50%. Sedangkan untuk rubrik asesmen, terdapat 4 level kemahiran, yaitu FUR dengan nilai di bawah 60, average nilainya 60 sampai dengan 69, 30 dengan nilai 70 sampai dengan 79, dan excellent dengan nilai 80 sampai dengan 100, dengan menyesuaikan indikator dari setiap CPMK yang sudah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi.
untuk mahasiswa program studi sistem informasi kampus Kota Palembang. Berikutnya kita akan menyaksikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di hari yang cerah ya, Alhamdulillah hari ini cerah, kita bisa masuk lagi di mata kuliah kita hari ini. Kita hari ini mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi kita nanti melanjutkan dari materi kita sebelumnya. Di materi sebelumnya kita membahas tentang apa itu SDLC, System Development Life Cycle, kemudian juga pengantar dari UML itu sendiri. Di mana UML memiliki beberapa bahan atau materi yang kita bahas untuk pemodelannya, mulai dari state machine, kemudian ada activity diagram, use case, kemudian yang terakhir adalah kita ada contoh dari beberapa kasus yang akan kita bahas di materi hari ini. Sebelum mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya biar lancar semua kegiatan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke topik identifying user stories dan use case. Jadi kita akan lihat bagaimana kita mencoba mengidentifikasi dari user stories-nya, kita akan buat usernya apa saja, seperti apa, kemudian bagaimana use case itu akan kita bentuk dari awal sampai dengan selesai dari diagramnya. Baik, di sini ada outline-nya, apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah user stories dan use case, kemudian ada use case dengan use case goal teknik, jadi kita akan mempelajari bagaimana teknik untuk membuat use case itu sendiri. Kemudian ada use case untuk event decomposition, jadi ada peristiwa yang kita dekomposisi menjadi lebih terpecah atau lebih detail nanti untuk menyelesaikan satu kegiatan. Kemudian ada use case untuk contoh kasusnya di situ. Ada Ridgeline Mountain Outfitters case. Jadi ada kasus satu toko yang menjual peralatan, katakanlah seperti peralatan untuk hiking. Itu akan kita jadikan contoh sebagai bahan dari materi kita. Kemudian ini ada learning objective-nya untuk tujuan pembelajaran kita. Kita akan mencoba nanti bisa teman-teman menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dari use case, kemudian apa saja fungsional requirement yang akan kita dapatkan atau kita butuhkan. Kemudian kita dapat menulis user stories-nya sendiri. Jadi kita akan tentukan siapa yang terlibat, kemudian apa perannya, dan apa fungsi dari user tersebut. Kemudian kita nanti dapat teman-teman menjelaskan teknik untuk mengidentifikasi dari use case. Yang berikutnya adalah mengaplikasikan user goal teknik untuk mengidentifikasi use case, kemudian mengaplikasikan atau membuat dari event decomposition teknik untuk identifikasi use case, kemudian yang terakhir adalah menjelaskan notasi atau purpose untuk use case diagram. Jadi ada beberapa katakanlah seperti modelnya, simbolnya apa, perannya apa, fungsinya apa, kemudian kita jadikan seperti use case yang akan kita buat. Ini referensi yang kita gunakan. Di situ ada buku dari John W. Setzwinger dari edisi 7 ya. Untuk referensinya teman-teman sudah bisa mengambil di satu connect di LMS kita. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman bisa absen dulu di satu connect-nya. Karena kita sudah dibuka dari 10 menit sebelum 10 menit dari awal perkuliahan. Jadi teman-teman bisa langsung membuka HP-nya kemudian langsung absen ya. Baik, kalau sudah nanti sambil lanjut kita bisa lanjut membahas untuk tahapan berikutnya. Di sini ada yang pertama adalah user stories. Jadi di materi user stories ini sebetulnya teman-teman
menentukan siapa saja yang terlibat di dalam sistem yang akan kita bangun. Saya contohkan nanti, coba kita berikan gambaran dulu. Yang sudah pernah atau katakanlah menggunakan sistem informasi di kehidupannya sehari-hari. Sistem informasi perpustakaan. Yang lainnya ada, bisa memberikan contoh lain. Doni, sistem informasi rumah sakit. Terus yang lagi Samantha ada pernah menggunakan atau terlibat dalam memanfaatkan sistem informasi di luar? Belum. Ada yang pernah? Oke, silakan. Iya, silakan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi yang diberikan contoh oleh Doni, sistem informasi rumah sakit ya. Nah, kalau kita melihat untuk konsep dari user stories itu adalah bagaimana kita dapat mendeskripsikan siapa yang terlibat dan apa yang dilakukan di sana. Kita kembali ke sistem informasi rumah sakit. Kita masuk ke tahapan pertama. Di situ ada tahapan pertama itu adalah pendaftaran. Kebayang ya? Pernah kan ke rumah sakit ya? Walaupun tidak semuanya menggunakan sistem informasi. Kalau kita membayangkan dari contoh sistem informasi rumah sakit, dan kita masuk ke tahapan pendaftaran, siapa yang terlibat di dalam sistem tersebut? Pasien? Betul. Jadi ada dua usernya yang akan terlibat di sana ya. Yang pertama itu adalah pasien, karena dia sebagai apa? Yang akan melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah admin yang akan mencatat dari proses dari transaksi tersebut. Nah, di situ nanti akan kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pasien, apa yang akan dilakukan oleh admin tersebut. Di situ ada ini ya, rules-nya ya, template-nya. Saya sebagai pasien, saya ingin mendaftar, kalau kita isi dengan template ini ya, dan saya dapat berobat. Itu template-nya seperti itu. As a role, I want to go so that benefit. Jadi apa yang saya sebagai apa yang saya inginkan, dan apa yang saya dapatkan. Jadi kita mau mengidentifikasi use case itu seperti itu. Nah, sekarang saya kembalikan ke contoh yang kedua tadi. Saya sudah memberikan contoh untuk use case user pasien. Yang kedua, usernya adalah admin. Kalau kita gunakan template ini untuk user story-nya bagaimana kira-kira? Leon, silakan. Saya sebagai ya, sudah tepat, cuma benefitnya bukan ke arah sosialnya, tapi ke arah sistemnya. Tapi betul, memang untuk mendapatkan biar pasien berobat, tapi itu kan dari sisi fungsi utamanya ya. Tapi dari sistem kira-kira apa? Dia mendaftarkan itu buat apa? Apa kira-kira? Apa fungsinya si admin tadi? Oleh pendaftar. Yang lain ada bisa memberikan gambaran apa fungsi dari adminnya? Kevin, untuk mendapatkan data, untuk menyimpan data pasien. Kenapa? Nanti clue-nya kan kita akan ketemu dengan medical record ya. Ya gitu kan? Jadi setiap nanti pasien akan mendapatkan ID pasien yang akan berrelasi dengan medical record-nya. Jadi ini template-nya. Ini untuk kita, oke lah kita di tahap pertama ini masih ini ya, masih katakanlah belum terlalu detail untuk pengerjaannya, tapi pada saat kita mulai masuk ke dalam satu project, nanti di project mata kuliah kita ini kan ada project nanti, itu kita sudah mulai bagaimana kita menempatkan atau bisa menggunakan template ini untuk membuat user stories yang kita
buat. Jadi kita sudah tahu, oh ya saya sebagai apa, kita akan berperan sebagai apa, dan apa keuntungan yang akan kita dapatkan dari sisi kita sebagai usernya. Nah ini contoh dari user story ya. User story ini sebetulnya dari contoh dari RMO tadi, dari contoh case yang sebelumnya. Ada shipping clerk, saya sebagai shipping clerk, petugas pengiriman, saya ingin mengirim order dengan akurat, dengan tepat, dan possible, dengan cepat, sebagai order detail, dan itu available, yang bisa kita gunakan, yang kita bisa jalankan. Jadi bukan apa I want to-nya bisa lebih dari satu kalau memang fungsinya memang lebih banyak. Jadi tidak harus satu. Kayak tadi dia ingin berobat. Apakah dia hanya ingin berobat misalnya? Ada yang sekedar pemeriksaan ya. Beda nggak antara berobat sama pemeriksaan itu? Kemudian ada lagi kalau di layanan rumah sakit itu ada rawat inap dan rawat jalan. Kemudian ada lagi yang dia berobat mandiri, ada yang menggunakan BPJS. Kemudian ada lagi perubahannya. Ada yang memang katakanlah dia mencari hanya medical check up rutin misalnya. Atau ada yang memang sudah sakit baru mau berobat. Jadi itu yang kita lihat dari user stories ini. Kemudian apa yang menjadi kriterianya? Kriterianya kita lihat di situ. Available order details must pop up on the screen when available. Jadi ada notifikasi. Ada notifikasi. Nah, kalau kita kembalikan ke kemudian ada lagi ya, portable display. Scan device what cut time in help. Jadi ada portable display, ada katakanlah monitor yang bisa menunjukkan dan kita bisa lihat bahwa posisi dari barangnya itu seperti apa. Ini kan karena dia di pengiriman ya. Kemudian ada item yang masuk ke dalam untuk lokasinya. Sort item by location. Jadi ada lokasi yang menempatkan di mana posisi barang itu saat ini. Nah, kalau kita masuk ke acceptance kriteria pada saat di rumah sakit tadi, untuk kasus pasien dan adminnya atau petugasnya apa kira-kira? Mulai dari pasien dulu. Kriterianya apa? Sehingga memungkinkan dia, tadi kan saya sebagai berperan sebagai pasien, saya ingin berobat, sehingga saya dapat berobat di rumah sakit tersebut. Intinya seperti itu. Nah, untuk kriterianya, acceptance kriteria, yang memungkinkan dia dapat mendaftar atau berobat di sana, apa kira-kira persyaratannya? Kan belum tahu dia. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Kalau kita sudah dihadapkan seolah-olah kita ke dalam sistem ya. Pernah nggak berobat mendaftar itu? Pernah berobat di posisi rumah sakit yang touchscreen kita mendaftarnya? Kalau di Palembang di mana rumah sakit yang begitu? Rumah sakit umum nggak ada kah? Nggak ada ya? Jadi ada beberapa rumah sakit, kalau kita dulu di sana, itu kita mau daftar itu hanya tinggal touchscreen. Nah, kalau kita lihat acceptance kriteria, identified fitur, menu yang mungkin akan kita munculkan, yang pertama di situ adalah menu kita milihnya ke klinik mana, ya enggak? Ketersediaan klinik. Ketersediaan klinik nanti berhubungan dengan dokter. Ada yang dokternya dia sudah memang terbiasa dengan satu dokter, tapi dia tidak terbiasa dengan dokter yang lain. Itu kan salah satu kriteria pemilihannya seperti itu. Kemudian jam pemeriksaannya atau mulai kliniknya. Kan ada di sana terpilih. Jadi kita pada saat mendaftar itu yang memang secara apa
online, apa bukan online tapi sudah digital itu kita milih klinik, kemudian kita pilih dokter, begitu pilih dokter yang available di situ, baru keluar tiket daftarnya. Jadi bukan tiket antri. Kalau di rumah sakit kan hanya tiket antri sebagian besar ya. Antri ini semuanya ke klinik yang berbeda-beda. Makanya jumlahnya sangat banyak biasanya. Dan memakan waktu lama untuk antriannya. Saya contohkan saja ada beberapa rumah sakit itu start untuk pendaftarannya dimulai jam setengah 5 biasanya. Itu sampai segitunya. Makanya kita perlu identifikasi jauh lebih detail lagi di sini. I want to goal-nya ini yang harus kita betul-betul detailkan. Kemudian benefit-nya. Nah, terus. Jadi sudah ada benefit-nya seperti apa, kita list keuntungannya apa saja. Baru kita masuk ke acceptance kriteria identifikasi ini. Jadi kita lihat fitur menu yang harus kita munculkan pada saat kita membuat sistem. Jadi logika kita, bayangan kita itu sudah ketemu sistem sebetulnya. Apa sih yang mau kita munculkan di aplikasi kita kayak gitu kan? Kalau hanya kita dapat nomor antrian, kemudian masuk ke antri lagi, masuk ke pendaftaran, itu kan berarti baru kita mulai pada saat kita ketemu dengan meja pendaftaran. Artinya dari sisi kita sebagai apa? Pasien hanya mendapatkan nomor antrian. Tapi kan kita pengen ada perubahan di situ. Makanya kita ajak atau kita buat yang pendaftarannya secara digital. Atau kita mau ubah lagi, kita sesuaikan dengan keinginan dari kliennya. Misalkan pendaftarannya melalui online misalnya. Kenapa tidak? Rumah sakit di sini yang sudah menggunakan pendaftaran online ada? Sudah pernah coba atau pernah tahu? Saya belum belum begitu ini ya ke ada di rumah sakit mana? Neria. Sudah online di situ ya. Online-nya ada batasnya enggak? Engels. Berapa hari min iya. Oh gitu. Itu berapa hari sebelum kita berkunjung ke rumah sakit biasanya ada aturannya? Oh begitu. Oke. Nggak perlu lagi daftar di sana lagi. Ada medical record-nya. Nah itu jadi acuan kita seperti itu. Jadi memang case-case seperti itu kita harus lihat apa perbandingannya ya. Dari ada beberapa tempat yang sudah mengimplementasikan satu sistem ya bisa kita lihat seperti apa efektivitas dari sistem tersebut. Jadi kita lihat di sini contohnya tadi yang sudah kita coba ada kriteria apa saja yang akan kita munculkan di fitur yang akan kita kembangkan di sistem tersebut. Jadi kita sudah membayangkan selama ini mungkin Leon, Doni langsung ngoding saja ya, nggak kebayang ini apa yang mau di ini kan. Pokoknya sesuai dengan request gitu kan. Nah kalau di sini kita sudah bisa malah bisa memberikan satu masukan yang lebih baik lagi. Kalau memang kita sudah mau masuk ke desainnya. Oke, kemudian di sini ada apa pemahaman dari use case, tadi user story, ini use case. Di sini adalah aktivitas yang menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh aktor atau user yang terlibat di dalam sistem tersebut. Kita sebut dengan aktor kalau di use case ini. Aktor itu bisa orang, sekelompok orang, atau sistem yang terlibat langsung dengan sistem yang kita buat. Tapi ini orangnya melekat itu adalah kata benda ya. Artinya eh, jabatan misalnya atau profesi seperti admin, pasien itu kan menunjukkan kegiatan yang dia lakukan ya. Bukan nama. Nanti kalau membuat suatu sistem tiba-tiba aktornya ditulis Doni misalnya atau Samantha misalnya. Itu nggak bisa seperti itu. Karena siapa tahu di saat tertentu Doni tidak terlibat lagi di dalam sistem. Makanya harus
melekat adalah kegiatan atau jabatannya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan sistem. Sistem yang terlibat dengan sistem, terikat dengan sistem. Kira-kira apa contohnya? Kebayang nggak? Jadi kita membuat sistem yang akan kita integrasikan dengan sistem yang lain. Kebayang nggak kira-kira? Ada yang absennya sudah pakai absen semua kah di sini kita? Sudah absen ya? Sudah selesai semua ya absen ya? Nah, absen yang kita gunakan secara otomatis di ruang kelas ini, maka datanya akan masuk ke dalam satu connect. Artinya absen yang kita pakai itu kita manfaatkan sebagai aktor juga di sana. Atau kalau yang mungkin membayangkannya agak lebih sulit karena sama-sama sistem yang tidak terlihat ya. Kalau kita mau lihat sistem yang betul-betul katakanlah bisa kita rasakan atau kita lihat wujudnya, itu seperti fingerprint. Pernah lihat ada contoh yang absensi di tempat-tempat kerja itu? Yang pakai absennya pakai jari itu? Itu pakai finger itu, absen finger itu. Nah itu sistem itu. Sistem yang dimasukkan nanti integrasi lagi dengan sistem lain. Atau kalau pernah ketemu dengan contoh misalkan IoT, sudah tahu ya, kebayang ya IoT ya. Kita kan ketemu antara hardware, kemudian kita masukkan integrasikan ke dalam sistem, kemudian kita record lagi ke dalam sistem yang kita kelola. Itu juga termasuk bagian dari aktor. Nah, di sini ada catatannya. Untuk mengidentifikasi use case ada dua teknik yang akan kita gunakan. Pertama user goal teknik atau yang kedua adalah event decomposition teknik. Kemudian ada catatan harus menggunakan kata benda di situ. Jadi kita lihat untuk user goal teknik ini sebetulnya ini yang paling umum kita gunakan. Kita gunakan di sini karena kenapa? Di situ ada simple, kemudian efektif. Kita tinggal interview saja dengan apa? Kliennya. Dia mau buat apa, kemudian nanti mengerjakan apa. Setelah itu baru kita ambil katakanlah kesimpulannya apa saja yang akan terlibat di sana. Itu yang kita sebut dengan user goal teknik. Kemudian ada lagi yang kedua, kita menggunakan spesifik. Nah, event decomposition teknik. Jadi kita lihat kegiatannya dulu, seperti perawat apa kita mau mendaftar tadi untuk rumah sakit tadi ya. Kita lihat dulu komposisi besarnya apa. Dia pasti mendaftar dulu. Dari mendaftar dia masuk ke klinik. Dari klinik nanti diputuskan apakah rawat inap atau rawat jalan. Kalau rawat jalan maka dia masuk ke apotek. Setelah apotek dia mendapatkan obat. Itu kan dekomposisi dari satu peristiwa. Jadi dua teknik itu yang akan kita gunakan. Nah ini yang nanti teman-teman akan manfaatkan atau kita gunakan pada saat di proyek yang akan kita kerjakan di semester ini. Baik, untuk hari ini itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan, di mana kita sudah tadi mempelajari apa itu user stories, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi untuk teknik pembuatan use case dengan contoh yang relevan yang pernah teman-teman rasakan atau langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Mungkin di akhir sesi kita ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, nanti akan kita berikan atau kita cek di LMS-nya ya, di Satu Connect. Di situ sudah ada proyeknya sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita lakukan di awal semester. Kemudian teman-teman nanti tugas pertama di situ adalah membuat user stories dan use case sesuai dengan unit atau bidangnya masing-masing yang sudah dibagi di proyek yang sudah ada di Satu Connect. Begitu. Sebelum kita tutup materi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Diskusi akan terus berlanjut di Satu Connect ya. Kemudian nanti akan kita periksa atau kita cek bersama-sama untuk tugas yang sudah kita kerjakan. Implementasinya atau presentasinya di pertemuan berikutnya.
Demikian untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.